Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes layak terpilih sebagai Man of the Match di pertandingan melawan Newport County tadi malam. Bruno Fernandes merupakan salah satu pemain yang bersinar di laga Newport County versus Manchester United ini yang membuka keran gol United. Ia kemudian hampir mencetak gol keduanya di penghujung laga babak pertama. Bruno Fernandes lantas mendapatkan peluang lagi di awal babak kedua. Ia juga sempat ikut mengkreasikan peluang bagi Anthony di babak pertama dan kedua. Penampilan Bruno Fernandes pun mendapatkan rating paling tinggi di laman WatchCard, yakni 8,25. Fernandes pun layak menjadi Man of the Match di pertandingan melawan Newport County ini. Dari laman WatchCard, Bruno Fernandes tercatat melepas 5 tembakan ke pertahanan Newport County. 3 diantaranya tepat ke sasaran. 1 keipas juga dikreasikan oleh Fernandes saat duel udara dimenangkan olehnya. 1 dribble sukses berhasil dicatatkan juga oleh Fernandes. 4 umpan silang juga ia catatkan tapi tidak ada yang akurat. 6 bola panjang juga ia lepaskan, tapi cuma 3 yang sampai ke target. Sementara itu 1 umpan terobosan ia catatkan dan berhasil sampai ke tujuan. Bruno Fernandes pun juga mencatatkan 2 tackle sukses. 1 sapuan juga ia lakukan di pertandingan ini. Hasil lengkap drawing putaran kelima FA Cup 2023-2024. Tim unggulan bakal memeriahkan babak 16 besar Piala FA Inggris ini, mulai dari juara bertahan Manchester City hingga Liverpool. Putaran keempat Piala FA 2023-2024 memainkan laga terakhir pada hari Selasa, 30 Januari 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Selain itu, masih ada beberapa laga yang harus menjalani ulangan alias replay. Rencananya 8 pertandingan dari putaran kelima Piala FA akan digelar pada pekan yang dimulai dari hari Senin 26 Februari 2024 mendatang. Sementara itu, hadiah pemenang dari laga putaran kelima nanti adalah sebesar 225.000 pound sterling atau setara dengan kurang lebih 4,5 miliar rupiah. Dari drawing ini, tim-tim top Premier League tidak ada yang bertemu lawan berat. Manchester City bakal bertandang ke markas tim debutan Premier League musim ini, Luton Town. Berikut ini hasil drawing putaran kelima FA Cup selengkapnya. Altay Bayindir akhirnya merasakan debutnya bersama Manchester United setelah dimainkan oleh Erik ten Hag di putaran keempat Piala FA melawat ke markas Newport County. Dalam debutnya, Altay Bayindir mengantarkan MU memenangkan laga dengan skor 2-4 yang membuat The Red Devils lolos ke putaran kelima Piala FA. Pasukan Erik ten Hag memimpin dengan 2 gol dalam 13 menit pertama Rodney Parade, dengan Bruno Fernandes dan Kobbie Mainoo menjadi pencetak gol. Sedangkan gol kedua MU lainnya dicetak oleh Anthony dan Rasmus Højlund. Setelah memainkan laga tersebut, Altay Bayindir mencatatkan rekor sebagai pemain pertama asal Turki yang bermain untuk Setan Merah. Fokus MU sekarang akan beralih ke Liga Inggris dengan bersiap untuk bertandang ke Wolverhampton Wanderers pada hari Kamis 1 Februari 2024. Erik ten Hag secara terbuka mengkritik penampilan tim Manchester United yang sedikit ceroboh di lini belakang. MU membiarkan gawang mereka dibobol tim divisi 4 Newport County sampai 2 kali. Pertandingan ini seharusnya mudah, tapi MU lagi-lagi mempersulit diri sendiri. Mereka sempat unggul 2-0 tapi kemudian membiarkan lawan mencetak 2 gol balasan. Saat itulah ten Hag mengkritik performa pemain di lapangan. Beruntung MU bisa meningkatkan intensitas permainan di tengah pertandingan babak kedua.
dan mencetak 2 gol lagi untuk mengamankan kemenangan. Momen yang ditunggu-tunggu, Antony datang. Winger Manchester United itu akhirnya mengakhiri puasa gol dan asisnya saat bertemu Newport County. Sekalipun yang dibobol cuma tim asal Divisi 4, Antony sudah menunggu gol ini begitu lama. Sebab ini jadi kali pertama Antony mencetak gol dan asis musim ini. Terakhir kali Antony mencetak gol saat MU bertemu Nottingham Forest pada April 2023 atau 9 bulan lalu. Setelah itu Antony melewati 30 pertandingan di seluruh ajang tanpa gol. Inilah yang kemudian membuat Antony dikritik habis. Pasalnya MU harus mengeluarkan uang banyak untuk menggaetnya dari Ajax Amsterdam musim lalu. Belum lagi Antony sempat bermasalah dengan hukum setelah dituduh melakukan kekerasan kepada 3 mantan pacarnya. Menurut statement Dev, Antony membuat 88% umpan akurat, 58 sentuhan, 35 kali menuntaskan umpan, 4 kali memenangi duel, 3 umpan kunci dan 2 dribble sukses. Bos Bayern Munchen tampaknya gerah dengan kelakuan pelatihnya saat ini, Thomas Tuchel. Hal itu membuat karirnya terancam di tim yang pernah dijuluki FC Hollywood itu. Mendapatkan informasi Manchester United bergerak memantaunya. Jika Erik ten Hag tidak bisa memenuhi targetnya finish di zona UEFA Champions League, ada kemungkinan Erik ten Hag akan dipecat pada akhir musim ini. Thomas Tuchel menjadi satu dari pelatih lainnya yang menjadi kandidat pelatih MU untuk musim depan. Jika Thomas Tuchel menjadi pelatih Manchester United menggantikan Erik ten Hag, ia akan kembali ke Premier League setelah meninggalkan Chelsea pada tahun 2022. Apalagi Bayern Munchen juga tertinggal oleh Bayer Leverkusen sebagai pemimpin klasemen sementara Bundesliga hingga laga pekan ke-22. Jika sampai tidak meraih gelar di musim ini, Thomas Tuchel bisa dipecat oleh Bayern Munchen pada akhir musim ini. Di sisi lain, Bayern Munchen, bos tim itu tidak senang dengan pendapat dari Thomas Tuchel kepada salah satu media. Kala itu ia menyebut jika dirinya lebih dihargai saat melatih Chelsea dan terus-terusan dikritik selama melatih Bayern Munchen. Hal itu dikatakan kepada Christian Falk, salah satu wartawan. Erik ten Hag memberikan pendapatnya mengenai debut Altay Bayindir untuk Manchester United dan ia juga mengkonfirmasi tanggal kembalinya kiper lainnya yaitu Andre Onana. Berbicara setelah kemenangan Manchester United atas tim League 2, Erik ten Hag memberikan penilaian atas penampilan perdana Bayindir di bawah Mister. Saya pikir itu adalah debut yang tenang oleh Bayindir. Beberapa penyelamatan bagus, dia sangat tenang di bawah Mister. Saya pikir secara keseluruhan ia bisa merasa bahagia. Saya senang dengan penampilannya. Usai Kamerun tersingkir di ajang Piala Afrika 2023 setelah kalah lawan Nigeria di babak 16 besar, banyak yang menyebut Onana langsung kembali ke Old Trafford dan siap diturunkan pada pertandingan MU selanjutnya. Mengenai hal itu, Erik ten Hag memberikan sinyal akan kembali memasang mantan kiper Ajax Amsterdam itu saat Setan Merah menghadapi Wolverhampton di Premier League. Sementara pada kesempatan yang sama, Bayindir merefleksikan debutnya bersama MU. Ia mengatakan, untuk memainkan pertandingan pertama saya merasa sangat baik. Ini adalah klub terbesar di dunia. Saya merasa istimewa hari ini. Dan menjadi pemain Turki pertama bermain untuk MU, saya merasa sangat bahagia. Manchester United harus melewati drama 6 gol untuk menundukkan tim divisi keempat Newport County dengan skor 4-2. Bruno Fernandes mengakui bahwa gol-gol lawan adalah peringatan untuk egoisme para pemain Manchester United. Melawan tim divisi 4, MU jelas lebih unggul segalanya. Mereka punya skuad lebih baik dan gaya main yang lebih agresif. Namun jelas bahwa di laga ini MU hampir kehilangan kontrol. Bruno Fernandes sendiri membicarakan situasi di tim MU ketika mereka sudah unggul 2-0 terlebih dahulu. Seharusnya MU segera mencetak gol ketiga untuk kill the game. Tapi para pemain justru bermain sendiri-sendiri. Bruno Fernandes meyakini bahwa Manchester United seharusnya bisa mengamankan kemenangan dengan lebih mudah ketika menghadapi Newport County. Para pemain harus bisa kill the game lebih awal.
Secara kualitas MU jelas unggul jauh dari tim divisi 4 semacam Newport County. Mereka pun bermain lebih dominan sepanjang laga. Tapi ada beberapa momen yang seharusnya bisa dikontrol MU dengan lebih baik. Bruno Fernandes mengakui bahwa gol-gol lawan menjadi masalah yang harusnya diatasi MU dengan lebih cepat. Mereka tidak bisa kebobolan dengan cara semacam itu. Anthony akhirnya bisa mencetak gol pertamanya untuk Manchester United musim ini. Dia jadi bagian kemenangan telak MU atas tim divisi 4 Newport County. Anthony sudah berulang kali dikritik musim ini, bahkan sejak awal dia sering diturunkan jadi starter oleh Erik ten Hag. Tapi kontribusinya sangat minim, hanya jadi pelengkap tim. Tercatat Anthony sama sekali belum mencetak gol di semua pertandingan bersama MU musim ini. Di semua kompetisi angkanya mengecewakan, wajar jika fans mulai kecewa. Untungnya catatan buruk itu berhasil dihentikan Anthony kali ini. Lawan tim divisi 4 dia membuat assist untuk gol Bruno Fernandes, lalu mencetak golnya sendiri yang jadi penentu kemenangan tim. Tercatat 1 gol dan assist ini baru bisa diberikan Anthony setelah menempuh total 23 pertandingan di semua kompetisi. Bahkan secara keseluruhan ini adalah gol pertama Anthony setelah 9 bulan bermain untuk MU. Newport County harus menjadi korban kebangkitan Anthony.